Aduh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sadawan dan yang terhormat Ibunda Aisyah Muhammadiyah Ranting Sadawan dan yang terkhusus yang terhormat kepada Bapak Al-Ustaz kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini sebagai pembuat acara atau protokol akan menyampaikan susunan acara pengajian rutin kita yang kita laksanakan setiap malam Sabtunya. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, protokol yang sangat langsung. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dari salah seorang guru Muhammadiyah. Yang ketiga acara inti kita atau sidang al-ustaz, arahan ataupun pengumuman bimbingan dari ranting kayak untuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita sama-sama tawakal kepada Allah dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dari Bapak Muhammadiyah kepada Bapak. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان حوبا كبيرا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, tanda kutip Adam,
Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammadiyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat tersebut dapat melapangkan hati dada kita semua, seperti yang terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat pertama. Acara berikutnya, acara yang kita tausiah dari Al-Ustadz kepada Al-Ustadz Bapak Mukhlis Puluhan SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idzni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua hingga pada malam hari ini masih bisa kita melaksanakan pengajian rutin. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW yang kita jadikan sebagai contoh di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan unsur pimpinan yang lain, begitu juga Ibu Aisyah, Bapak-bapak Muhammadiyah, umumnya yang berhadir pada kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam mengikuti pengajian pada malam hari ini menjadi ibadah bagi kita masing-masing. Bapak Muhammadiyah dan Ibunda Aisyah, adapun kajian atau materi kita pada malam hari ini adalah dengan judulnya orang-orang yang beriman sempurna di dalam Al-Quran. Orang yang beriman sempurna. Di dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan kepada kita apa itu indikator. Mulai di sekolah warna indikator, mulai bahasa sehari-hari ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang yang beriman sempurna itu dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Yunus ayat yang ke-63. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman sempurna itu, wa kanu yattaqun, mereka adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah dilihat dari tingkat ketakwaan. Jadi Allah melihat seseorang itu
bukan berdasarkan tingkat sosialnya, tingkat kelasnya. Allah itu tidak melihat seseorang itu di mana dia lahir. Bahwa misalnya dia lahir di Arab, di Saudi Arabia, anggo indah martakoy ya, indah namuliyai. Tapi bahwa pelai di sini puanon, anggo dia bertakwa, dia adalah orang yang mulia. Jadi makanya Allah melihat seseorang itu dilihat dari tingkat ketakwaannya. Oleh karena itulah kita ini harus membekali diri kita masing-masing agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah memperingatkan kita watajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah orang yang bertakwa. Artinya kita itu harus bisa menjadikan diri kita adalah orang yang bertakwa. Karena Allah berjanji bagi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan kepadanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia ini Allah berjanji, man amila solihan, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dan dia memang benar beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Orang yang bertakwa itu diberikan ketenangan, kedamaian, kesuksesan, kesejahteraan di dalam hidup. Makanya Bapak-bapak Muhammadiyah dan Ibu Aisyah, kalau kita mau tenang, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berjanji, Allah banyak berjanji bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu dikeluarkan dari kesempitan-kesempitan hidup. Banyak orang yang serba ada, semuanya ada sama dia, tapi tetap diselimuti dengan penuh dengan kesulitan. Jadi harta itu tidak memberikan jaminan keluar kita dari kesulitan. Tapi Allah berjanji bagi orang yang bertakwa, Allah akan mengeluarkan kita dari kesempitan. Dengan ketakwaan kita itulah Allah mengeluarkan kita dari kesempitan. Mulai dari ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu, maka Allah akan memberikan jalan-jalan keluar dari setiap persoalan itu. Arab keping ni misal nak perlu keping pinjam tudongan momoy la de mangalin. Saya dulu ni. Saya tak pernah pinjam jualan nak perlu cikodaan. Aku sudah tak boleh dibaca tadi. Allah itu akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita bagi orang yang bertakwa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bagi orang yang bertakwa itu Allah berjanji diberikan rasoki naisu sangka-sangka. Barangkali kita majol di sana, belum pernah kurasa itu termenung. Aman itu menung pun malah tidak usah tahu rasoki pengalian itu dia. Anak pemartapan, ada doktor, ada insinyur, maka dibusi. Sementara iba si tal-tal do iba. Terpikir kita kadang-kadang merasuki ini sangka. Wah, rupanya seorang merasukan. Itu janji Allah. Wa may yattaqillahi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dungi rasoki daw nang hepik saja dah. Nama ngaji on rasoki na boda bro. So pitang betul. Ketenangan dalam rumah tangga rasoki na boda ni. Ketika terjadi
pertengkaran dalam rumah tangga, itulah namanya neraka dunia. Saya ada cerdas galak lain, saya ada bete balaknya yang memartok kariwakas, ang gudug kalor sa kantor ya, na nalolo itu anak ini. Makanya kedamaian dalam rumah tangga Allah merupakan rezeki. Mengikuti pengajian adalah rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan memberikan kecukupan. Sotik pe nilai Allah rasuki yang mau disyukuri cukup deh, cukup. Kalau kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah kepada kita. Tenggoin dan yung bersifat qanaah, dorna urang on. Indah dong dapat kesenangan nama mulut bibi. Makanya kebahagiaan itu adalah di dalam hati kita. Kebahagiaan itu adalah di dalam hati. Anggo kebutuhan itu tetap dikurang. Sadia buat tetap kurang. Maka Umar bin Khattab mendokon dunia ini ibarat minum air laut. Sadia buat diminum dor lain kurang. Makanya supaya hati kita tenang, maka selalulah melaksanakan sholat tahajud. Ini ngui tenang nih. Nengoan sholat tahajud itu nggak tenang, dor masak, dor nusuk, dor mekse. Janji Allah yang lain, wa may yattaqillahi yaj'al lahu min amri yusra. Alam amal taqwa tu'awni Allah, urusan niya momo lancar. Ada urusannya pemerintahan, alam masa poke, nggak siap-siap. Iya saja untuk masih selesai. Jadi di dunia pe alam amal taqwa, may lentuan kelebihan, lentuan keistimewaan. Nanti di akhirat, wabassiril ladzina amanu. Dokon walai Allah, berita gembira bahwa mereka itu akan diberikan surga di dalamnya, penuh dengan berbagai kesenangan. Jadi makanya hal nomor takwa indah dong taluna dormona. Di dunia mona, di akhirat mona. Dua dia betong Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lain dia kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Janji Allah itu benar. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Nomor 2, orang yang imannya sempurna itu alladzina amanu walam yalbisu. Orang-orang yang beriman sempurna itu tidak mencampur adukan imanuhum, iman mereka bizulmihim, dengan kezaliman. Kalau bahasa lebih mudah kita pahami, tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Adong dia lagi mau nyokot mari mania tepo tangari alat musik namanya. Dia itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Contoh, maraki kaya misalnya dong ani burunya sang anaknya. Aduh, itu kan aja gitu misuruhnya agama. Mula acara mama peguntingan rambut, digunting mau naik, masuk ke motor ambil poso. Masih ada lagi keyakinan yang seperti itu. Itu adalah bagian daripada menserikatkan Allah. Jadi halak nama serikatkan Allah, dua ni alam nasoninan nang dari muli. Dungi dimasukkan dia itu ke dalam neraka.
Itu dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Dunia ada habitat a'maluhum. Hapuslah amalan-amalannya. Yang ketiga, orang yang beriman sempurna itu adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Alat yang beriman sempurna ini adalah istiqomah, teguh pendirian niat. On kan tahun politik kon, tahun politik. Orang-orang pilihannya ini dia apa sangat dengan mulai pemilihan bayaran marah atau nomor iman beda. Jadi sepatu piana, kalau misalnya dengan pilih rohnya, paten dia. Rohana, don ada mobil don apa dah. Pindah pilihannya ini berarti tidak istiqomah. Makanya mulai dari sejarah Fir'aun kan benteng nih berani autuan baunya. Mati loko ni betul mabati isi na somang mga kuyaw Tuhan akan diberikan hukuman. Saru itu dibunuh. Anong masada inat takwar na dalam kisah na adalah si Masito. Dia itu tidak mau mengakui bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan, sehingga dia adalah dihukum. Contoh lain, ada pemuda, hidup pemuda. Pada saat ini raja menganjurkan kepada seluruh orang pada saat itu harus menyembah berhala. Ngara lain, kelai monjak tugua. Namanya adalah dalam Al-Quran surah Ali Al-Kahfi. Dari lain mereka itu istiqomah daripada menyembah berhala dan menjab nikalai. Itu adalah orang-orang yang istiqomah. Jadi orang-orang yang sempurna imannya itu harus orang yang istiqomah, teguh pendirian, tidak memogoyang. Baru ciri yang lain orang yang istiqomah, orang yang sempurna keimanannya adalah allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut Allah mau terjantungnya, gemetarlah hatinya. Mulai misalnya bagi ajan musuh itu, dia itu adalah bersegera. Itu tandanya itu bergetar hatinya. Mula ngawe musuh itu misalnya mulai ya kaum Adam, galesongia, ang musuh itu, seakan-akan Roma misalnya tangan dituhani, Roma muna hayya alal falah. Jadi mula dong lebih misal na may bigay ajan, baik kaum Hawa maupun Adam, likmar happy ya, may bigay ajan, takas naman. Para ajan di bayon pe adalah ajan yang menunggu diri kematian. Ada kadang-kadang lebih bigay ajan ini tersinggung dia mati. Malu ya maana mandai-dai ulang. Teknik marhapi ya, ma ajan dibagi takas. Berarti tandanya imannya belum sempurna. Jadi orang sempurna iman naik meninggal dia. Makanya pernah Ibnu Mas'ud masaba Nabi aman Ibnu Mas'ud, aduh ya Rasul sebaik-baik amalan. Maka Nabi menjawab as-salatu li waqtiha. Salatlah pada awal waktunya. Mula bahasa mula bahasa diton on time, tepat waktu. Makanya dalam surah Jumat itu dijelaskan kamu narimani Allah melalui bibigyo ajan pawai pasma pacopat ma ulak palambat-lambat. Cuma mulai tadi observasi
pas menang bisa saja bisa lain bilang pas madung naik hadip tu mimbar sapartol lebih lagi dan baru mulai hadip marumaya marubaya baru pro dua partul naik batan terlambat daripada terlambat itu pada umumnya hanya dalam hadis naik berisi di malaikat ini catat dia lubis terlambat terlambat ini ngawur sama dia Philips dia cuman Romi dong habis mana itu hadis naik ayo betul orang yang tutup ya habis tutup ya catatan habis mendodot daun yang mendengar banyak. Jadi ketika hadis sudah naik mimbar dia baru masuk terdokumen terlambat. Makanya pas ulang lambat ngurungi begi wajah. Tinggal pun masuk deh karejum, namar dahan, namar bengkel, nama uang, tinggalkan. Tapi ngurung habis ngurung sholat, anggo itong makarejum bangunan. Fantasiru fil ardi, bertebaranlah di permukaan bumi, cari marasuki. Berikutnya orang yang beriman sempurna itu adalah iman yang sempurna itu wasobirina ala ma asobahum, sabar dalam menerima persoalan-persoalannya. Wasobirina ala ma asobahum, mereka itu sabar terhadap persoalan yang menimpa dirinya. Karena manusia itu banyak dihadapkan dengan berbagai persoalan. Itulah disebut dengan musibah. Ada musibah. Musibah adalah segala sesuatu yang membuat kita bersedih. Gambaran musibah itu ibarat luka, mabukan tangan tak. Gambaran musibah, mabukan tangan on. Pas waktu mabukan najita non banyak niat. Tai hari berganti hari, minggu, bulan, ini nanti luka ini akan sembuh kembali seperti biasa. Begitulah gambaran musibah itu. Ibarat ni tamu datang dan pergi. Apa tujuannya Allah memberikan musibah kepada kita? Adalah untuk mendidik kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Diuji manusia itu agar manusia itu kembali ke jalan yang benar. Dong dihalaki karena ujian ini adong berupa penderitaan, adong berupa kesenangan. Dong dihalaki dungilen di penderitaan penyakit baru saudaria kembali di jalan benar. Ngarong di pengaduan B kembali ke jalan benar. Adong atong seorang doya baru terkalah dia kembali ke jalan yang benar. Selain itu apalagi tujuan daripada musibah itu agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Sugairin Allah petuita sudah serba ada indah undung marnyai epeng bahat dan anak sukses anggota sombong kita. Tapi kadang-kadang roh penyakit baru kita itu tidak menjadi orang yang sombong. Lungilen di uji ini baru kita tidak menjadi orang yang sombong. Dengar apa? Tujuan daripada ujian itu agar kita mengetahui betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Lumarnya itu iba saudari betapa besarnya nikmat kesehatan itu. Lumarnya ini dapat semuanya biasa-biasa, tapi lumarnya baru lupa anak seorang manusia. Kita menyadari betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Selain itu, orang yang imannya sempurna itu wal mukimi sholat, orang yang selalu mendirikan sholat. Itu tanda juga orang yang sempurna imannya.
Dalam hadis inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi bis shalah. Sesungguhnya yang pertama nanti kita diperiksa masalah salat. Ketika salat kita baik, maka kitalah orang yang beruntung itu. Tapi sebaliknya ketika salat kita itu tidak baik, maka kitalah orang yang merugi. Jadi nanti yang pertama kali diperiksa pertama sekali nanti diperiksa di akhirat adalah masalah salat. Jadi apakah kita orang yang merugi? Mula marangan-angan datang, merugi baik. Maka anadong di dalam Islam adong sada setan na khusus tugasnya adalah memberdaya orang yang sholat. Ina kenjam tu saja kan? Kenjam. Allahu Akbar. Romai. Coba. Manyokot. Aduh, bulan kopi pun. Aduh, boleh. Coba perangkat coba dalam sekolah. Nah, jangan harus kita usah telur jangan harus. Dia itu mendaya sesuai dengan profesi masing-masing. Mulai yang guru, Allah terbayang di Allah masuk di kala sono dah kana bandel-bandel kamu mampu dengan kelai. Tapi kalau ada dia bisa iya. Begitulah. Jadi mulai soal ini baru gitu. Karena akhirnya sholat li zikri. Berikanlah sholat itu untuk mengingat kepada Allah. Selain itu apalagi orang yang sempurna imannya wa mimma razaqnahum yunfikun. Halakna mau berbagi rasuki. Karena dia yakin wa fi amwalim haqqul lisai wal maqrum. Di dalam harta mereka ada hak orang yang meminta dan ada hak orang yang tidak meminta. Yakini di hortonya di hepingnya ada mesti hak dia lah nak kondilehen. Nah itu. Makanya ada yang lain alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Parimpak moho dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Anggo di lapang itu dalam keadaan lapang kok momor mangadenon. Cuma dalam keadaan sempit itu kadang-kadang tiba perlu ada mesti nama ngido. Wah. Jadi kita harus selalu berbagi. Makanya dalam Al-Quran Allah memperingatkan kita wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Rasul kinauli ini dio len madeva sebelum dipanggil oleh Allah. Mula halak na sumali datong menyesal maya amaninya Rabbi waktu di dunia ini mari bakia belum masuk tuliang lagi amaninya Rabbi laula akhartani ila ajalin qariba. Oh Tuhan, pamula kau tu sadaruan buat ini Tuhan sumasilo kau dan meramal soleh amal Allah. Memang dia waktu melewati 60 tahun, 70 tahun, anggo bisa liwin. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah akan mengkabarkan tentang apa-apa yang kamu berbuat. Maka ana dong sada cerita. Di mamon merugi dan tegang untuk cerita umur biasa. Setidaknya di zaman Nabi ada orang nasi sapan. Oh sapan ngomong paribarat niya tepat waktu. Bungi bayon tetap di tempat nasi rupaya. Suatu ketika heran Nabi dan sahabat, ini dia dong antai sapan. Oh, mana memfoto? Ang asong ibig nga sholat nun pinatubas niya nyuro.
Tingkat cari tu kaya rupa na sungar bayu tu ni bena mati namanya. Ang una pilik-pilik loro iya. Jadi makulin ma inatay. Tunami istri ni siapa no? Awera sunni. Di kira-kira 10 menit na mungkin sebelum menghembuskan nafas terakhir. Anong kalimatnya semangat jauh ni? Amin na. Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak terlalu jauh? Muna, itu cepat signalnya deh. Bikin jadi Telkomsel lebih. Rupa nama misi orang cokot aduan, kita majodoh. Ketika mau menghembuskan napas yang terakhir, ilen rekaman naik, video naik, perbuatan-perbuatan tiba. Tadi demi. Jadi, Rozi siap mendekinnya itu, kenapa tidak yang baru? Rupanya si siapa non, unjung yang mengalen baju, tuang miskin. Cuma baju nelen naik ini baru, naburu. Tapi naburu kipe dulu ni di sebalasan naik, masih dokter semua ni balas. Wan masakan di kan dong balasan ada ni. Alah leh, wan naburu kami nelen daun. Tapi suka dengan bawi na lewat dia. Alah, maborang lebih balasan dulu. Jadi itu dulu ni. Ini masih dokter ni kenapa tidak yang baru? Nunga ada pe, kenapa tidak semuanya? Unjung ilan, adong roti. 2 roti ni sampai itu 2 roti. Roti na borang-borang ni. Lene saran tual minta-minta. Tapi lupa tidak balasan naik. Alah, leh. Suka di dalam itu langsung siap. Sobat dah gitu dulu. Napa duluan? Kenapa tidak terlalu jauh? Berundang memang membahas niat kesulitan. Tapi lupa tidak. Alah, leh. Jangankan 7 kilo. Kalau orang kilo pemandangan radu awalnya. Artinya semua itu nanti perbuatan kita itu akan diberikan balasan. Bapak Muhammadiyah dan Ibunda Aisyah, berikutnya orang yang beriman sempurna, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala, orang-orang yang menghubungkan silaturahmi. Jadi silaturahmi dan silaturahim adalah kata yang berbeda. Tapi penggunaannya memang agak mirip dia, tapi penggunaannya adalah berbeda. Kalau dia silaturahim itu adalah hubungan berdasarkan daripada keturunan. Ada hubungan darah. Kakak niwa, awang niwa, adik niwa. Silaturahim ini karena kita adalah lahir dari ibu kita. Namanya silaturahim. Dan kalau misalnya hubungan berdasarkan merdongan-dongan adalah silaturahmi, hubungan berdasarkan tema. Cuma kata Nabi, alat memutuskan hubungan silaturahmi, nomor pecat, nomor labis, indah masuk surga. La yadkhulul jannata qati. Orang tidaklah masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kadang-kadang rading dan bersaudara itu, nah isa juga ramar, nama si pakulingan. Saya sauma, ay dia sana meninggal ay tuman di bayi, ang mangulu ay yung tuman di mana aku dia nomor saudara itu ay meninggal baru orang, anong orang dingin, mocok. Makanya, dalam satu hadis Nabi menjelaskan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu menghubungkan silaturahmi dengan keluarganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka namun halap na itong pemakpak kuling yang ngamarem, itu termasuk orang yang belum sempurna imannya. Salangkan motor marem, adong rem kaki, adong rem tangan, ngamar rem. Makanya kalau kita lihat apa itu keutamaan dari orang yang melaksanakan silaturahim, yaitu adalah mendapat ridho Allah. Karena hubungan silaturahmi ini adalah merupakan perintah.
baru membuat keluarga berbahagia. Anggo iba nomor keluarga nomor saudara rukun-rukun, sonang nih, dan bodong nomor lambis, arah yang mengambil jalanan. Ingat kedamaian itu. Makanya dalam hadis Nabi menjelaskan, wala tawabudu, ulang saling membenci, wala tahasadu, jangan saling dengki, wala tadabaru, jangan saling berpaling, wala takotoku, jangan kamu saling memutuskan. Kunu ibadallahi ikhwana, kamu adalah hamba Allah yang bersaudara. La yahillu lil muslim, tidak dihalalkan bagi muslim untuk mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Mau nomor lapis, mau nomor pecat, dan tola dihinjang itu 2 hari. Nah ini kira-kira. Baru empat pidana lesong. Alladzina, orang yang menyebutna alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang mereka meyakini akan bertemu dengan Rabb-nya. Yakinia dia itu akan bertemu dengan Tuhan. Makanya dia itu mempersiapkan dirinya. Ya ayyuhal insan, menurut Allah, kamu manusia, innaka kadihun. Sesungguhnya kamu bekerja keras. Artinya kamu itu berusaha maksimal. Ila rabbika, kepada Tuhanmu, kadahan, bersungguh-sungguh, pamulaki, maka kamu akan kembali kepada Allah. Senang tidak senang, suka tidak suka, kita akan kembali kepada Allah untuk menerima balasan sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Dalam ayat yang lain, pamangkana yarju liqa rabbi, dan seterusnya. Siapa yang ingin bertemu dengan kata Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia itu menserikatkan lakap-lakap masuk. Baru orang yang imannya sempurna, wal mustaghfirina bil ashar, mereka itu minta ampun di waktu sahur. Dari waktu sahur, mulai misalnya puasa Ramadan, waktu makan sahur kita diperintahkan di situ minta ampun. Wastaghfirina bil ashar, mereka itu minta ampun di waktu sahur. Berikutnya, orang yang imannya sempurna, ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu segera untuk melakukan kebaikan. Kalau misalnya gas perjodoh yang mengalir, lalu misalnya tupur-tupuron, dia itu duluan melaksanakan kebaikan itu, karena dia yakin itu akan diberikan balasan. Terakhir, ada 4 hal yang pasti tetapi sering dilupakan manusia. Pasti tapi manusia itu mengabaikan. Yang pertama, harta yang disedekahkan akan diganti. Fama anfaqtum bisyai'in, apa-apa yang kamu infakkan kepada Allah, maka Allah itu akan mengganti. Maka anak nama infak indah dong untung miskin, dormar tambah kayo. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran pasti dia itu nanti akan mendapat syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti sabiyan li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, kata Nabi, karena nanti Al-Quran itu akan memberikan pertolongan. Itu yang pasti. Cuma kadang-kadang halak melosok. Makanya menurut penelitian di Indonesia, batan doalak naso. Kan di Indonesia mayoritas Islam di Indonesia. Cuma batan doalak naso baru mengaji daripada baru mengaji. Yang ketiga, memuliakan orang tua. Itu adalah memudahkan hidupnya. Ini pasti. Isi halak nama orang untuk orang tua hidup ni na nenggana ni. Ini pasti deh. Asalkan mau orang itu orang tua ini hidupnya adalah senang, hidupnya adalah mudah. Itu hal yang pasti. Yang terakhir,
usia kita pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Barangkali itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini, pertama bertambah-tambahlah ilmu kita, yang kedua tingkah laku kita semakin baik, semakin ikhlas kita beribadah, semakin istiqomah kita dalam melaksanakan ajaran agama kita. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, kita buka sesi pertanyaan. Jadi indikator laki naukat sampai lupa sangat tiga. Oh, nawatan dalam kata. Jadi ini kayak ikut takwa nanti. Jadi harus sebenarnya takwa nih lo ketawa. Tak masuk indikator di batu takwa ini. Oh, malu datang makin mewah indikatornya. Jadi takwa itu sih lo aja lo daftar. Nedokon takwa dilaksanakan sudah perintahnya Allah ini. Larangan-larangan yang ditinggalkan Takwa mega. takwa sudah perintahnya Allah dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Itulah pengertian takwa. Ada musim di sisi lain takwa itu bisa diartikan hati-hati. Kalau macam ada kitab tersonon model takwa ini, nah ibarat ibu itu bulu lemal duri misalnya mardaran kita di bidang durion taksoni hati-hatinya. Takwa itu bisa diartikan dengan hati-hati. Manung mau pegang punya Arab aja nggak dikit deh. So ini menurut kita mudah-mudahan kita tetap punya prinsip astabiqul khairat, selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan sudah ini pada poin kebaikan sudah upaya maksimal untuk meraih suatu kebaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz kita yang telah menyampaikan materinya begitu luar biasa. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya pengumuman arahan pimpinan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Sadawan kepada Bapak Ketua kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandapot di tengah mengaji gormino. Ibu-ibu, ada yang pernah tinggal di Utaki? Bo, mula tinggal yang mana Ustaz ibaratnya naman pondok sudah. Lu perhatian, orang mula tinggal tadi waktu Ustaz di keleng naiban. Jadi, gari duk sono natong martamba-tamba do gari jamaah. Sudah juga semangat. Ustaz tidak menjabat 2 baris kison tambah 2 baris di situ. Mau dipurun do Ustaz Rapi, nah mengalami main. Jadi arahan darah sudah sengkat tu aja orangnya arahan saya nak di protokol lebih. Harapan nak, himbauan nak, sudah di malam Sabtu dan pertama magari jamaah undang. Begitu bagi saudara-saudara tentang masa
sampan robor ginon, mudah-mudahan kita doon halangan tadi kan banyak di halangan dia lain. Tulang halangan tadi baik-baik nanti Ustaz. Halangan itu baik-baik. Jadi juga tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Halangan tadi kan Pak. Bagi nasi berkesempatan roh. Mudah-mudahan insyaallah di minggu mendatang dan seterusnya kita ada perginon ulang adong halangan dan tu pengajian berikut nak ini kalau ada atong tetangkat misalnya kita pilih agar pasti itu khairat berarti Ustaz kalau kepada kebaikan kita pilih kita juga tetangkat so oro dohon mengaji so karena ane kerja ini nang Ustaz baru ini di kade oro kita mengaji itu dia malaikat dokter Ustaz dia kimaca antina di kita tong kebaikan Ustaz itu menyampaikan dia kita kebaikan mana ya kita ada sampai Ustaz mudah-mudahan ada sampai Ustaz bisa kita pahami doa terpenting bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tarbutima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua yang telah memberikan hak kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah jumlah infak kita pada malam hari ini berjumlah sebesar 205.500 rupiah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sedikit kami informasikan untuk kita semua jamaah pengajian malam ini yang memiliki handphone ataupun aplikasi YouTube, sama-sama Bapak Ibu kita subscribe YouTube pengajian kita, ada yang di share di grup, karena mudah-mudahan nanti dapat menambah follower kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah di penghujung acara, marilah kita sama-sama tawakal kepada Allah dengan menafaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai protokol mengundur diri, jika ada kata-kata salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nama kolam fastabul khairat. Saya akhir dengan pantun Bapak Ibu, burung iren burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak boleh. Apa yang kerja kalian ni? Jangan main game je kalian. Kita tengok buat tadi. Dalam nak yang pakai kacamata. Dalam mo. Messi jujur rupanya. Datang dia. Dah sebelum Messi tapi.
dua sih bet ko. Ya udah bet ko guru.